warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Steningrum dengan NIM 180702548 dari kelas 6B Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Oke, kali ini saya akan mengenalkan apa itu resiko dan bagaimana manajemen resiko. Langsung aja ya. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI tahun 2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Dan pengertian risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah segala kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat berpotensi merugikan perusahaan. Menurut Profesor Dr. Insinyur Sumarno, bahwa risiko merupakan kondisi yang muncul sebagai akibat dari suatu ketidakpastian yang berkaitan dengan konsekuensi yang ada, yang mana mungkin saja menghasilkan suatu kondisi yang tidak menguntungkan. Jadi, kesimpulannya, risiko itu adalah sesuatu yang kemungkinan terjadi yang mengakibatkan kerugian dari adanya ketidakpastian itu. Jenis-jenis risiko itu ada 4. Yang pertama, risiko murni atau pure risk. Risiko ini adalah hal-hal yang bisa saja tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Kemungkinan yang terjadi adalah kerugian. Contohnya seperti kecelakaan, perampokan, kebakaran, juga kebanjiran. Yang kedua, ada risiko spekulatif, yaitu suatu kondisi risiko yang tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian, tapi juga keuntungan. Contohnya seperti kita menanam saham di bursa efek itu kan kadang kita bisa rugi, bisa untung. Jadi mengikuti spekulatif aja. Terus yang ketiga, ada risiko partikular, yaitu risiko ini bersumber dari suatu kegiatan individu dan dampaknya pun berlaku lokal, hanya pada sebagian area kecil saja. Contohnya itu seperti kecelakaan lalu lintas. Risiko ini tentu dialami oleh individu pengendara yang mengalami kecelakaan saja, dan mungkin juga beberapa pihak di area lokal seperti beberapa pengendara lainnya yang terlibat. Yang keempat, ada risiko fundamental. Jenis risiko ini termasuk dalam risiko yang sumbernya berasal dari alam sekitar dengan dampak yang lebih besar, juga cakupan area yang lebih besar pula dibandingkan dengan risiko partikular dia yang tadi setelah saya jelaskan. Contoh dari risiko fundamental ini adalah seperti tsunami, tanah longsor, gempa bumi, angin topan. Apa aja sih sumber-sumber dari risiko itu? Sumber dari risiko itu ada 11. Yang pertama itu ada politik. Sumber politik yaitu risiko yang muncul diakibatkan oleh kebijakan dari kegiatan politik. Itu seperti kebijakan diatur oleh pemerintah dan peraturan lainnya yang diberlakukan dalam suatu negara. Kebijakan politik ini tanpa disadari dapat menjadikan sumber timbulnya risiko ketika kita menjalankan suatu usaha. Seperti risiko kayak saat ini ada PPKM. Jadi untuk menjalankan usaha itu seperti mal-mal itu harus mengikuti peraturan pemerintah, yaitu jam berlakunya hanya sampai jam 8. Terus yang kedua itu ada lingkungan. Sumber dari risiko ini merupakan muncul dari sekitar kita dalam melakukan kegiatan usaha. Sumber risiko dari lingkungan ini menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha seperti pencemaran lingkungan dan lainnya. Yang ketiga, ada perencanaan. Sumber perencanaan berkaitan dengan munculnya suatu risiko bermula proses perencanaan dilakukan dalam menjalankan usaha. Sumber ini berkaitan erat dengan tata cara perizinan dan juga persyaratan perizinan suatu kegiatan usaha. Yang keempat, itu ada pemasaran. Risiko ini muncul ketika melakukan aktivitas bisnis. Pemasaran yang dilakukan dalam perjalanan suatu usaha itu dapat mengakibatkan baik kerugian maupun keuntungan. Yang kelima, itu ada ekonomi. Sumber ekonomi dalam kaitannya dengan risiko tertentu berkaitan dengan sumber kebijakan ekonomi seperti kurs mata uang, inflasi, pajak, suku bunga. Terus yang keenam itu ada keuangan. Sumber keuangan pun berpotensi dalam munculnya suatu risiko. Risiko yang bersumber pada aspek ekonomi tidak hanya berlaku pada pelaku kegiatan usaha, tetapi juga untuk bagi perkembangan masyarakat seperti kebangkrutan, keuntungan suatu usaha yang berdampak pada kondisi keuangan para pekerjanya. Yang ketujuh itu ada alami. Sumber alami ini adalah suatu resiko berawal dari alam seperti kondisi cuaca yang tidak menentu. Bisa saja tiba-tiba turun hujan atau
panas terik, angin badai. Terus yang ke-8 itu ada teknis, sumber resiko yang berhubungan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan teknis pada kenyataannya, seperti kondisi operasional perusahaan yang sebagai salah satunya mengalami resiko yang bersumber dari teknis. Terus yang ke-9 itu ada manusia. Sumber ini berkaitan erat dengan sumber daya manusia. Resiko yang muncul dari sumber ini berupa kompetensi yang berakibat pada kemampuan, kelalaian, kecelakaan, dan kelelahan dari manusia tersebut atau human error. Terus yang ke-10 itu ada kriminal. Resiko yang bersumber dari kriminal ini contohnya seperti pencurian, pemalakan, penipuan. Terus yang ke-11 itu ada yang bersumber dari keselamatan. Sumber keselamatan ini berkaitan dengan risiko dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Seperti contohnya itu adanya zat berbahaya dalam melakukan suatu usaha itu yang dapat mengakibatkan resikonya keselamatan bagi para pekerja. Manajemen risiko adalah proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas perusahaan dengan tujuan untuk menghindari atau mengurangi besar kerugian yang diderita akibat risiko tersebut. Mengimplementasikan manajemen risiko itu ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi terlebih dahulu risiko. Cara ini dilakukan terlebih dahulu terhadap kemungkinan resiko-resiko yang akan dialami oleh suatu perusahaan ke depannya. Namun, tidak semua bidang bisnis mempunyai jenis resiko yang sama, sehingga dalam upaya mengidentifikasi resiko itu kita harus sesuaikan terlebih dahulu terhadap maksud dan tujuan dari bisnis tersebut didirikan. Yang kedua, dilakukan evaluasi atas masing-masing resiko ditinjau dari nilai resiko dan frekuensinya. Melakukan evaluasi terhadap setiap rencana mulai dari yang beresiko sangat tinggi, sedang, dan rendah yang telah kita susun sebelumnya. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengetahui mana rencana yang berjalan sesuai dengan tujuan kita atau efektif dan mana yang tidak sesuai dengan rencana kita. Yang ketiga, yaitu pengendalian risiko. Dalam tahap pengendalian risiko ini dibedakan menjadi 2, yaitu pengendalian fisik yang dengan cara risiko dihilangkan dan risiko diminimalisir. Dan yang kedua adalah pengendalian finansial. Yang risiko ini, yang caranya itu risiko ditahan dan risiko ditransfer. Secara tidak langsung, manajemen risiko itu memberikan manfaat loh. Yang pertama, memberikan pemahaman tentang risiko, efek, dan keterkaitan secara lebih baik dan pasti sehingga menambah keyakinan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, itu meminimalisir jumlah kejadian di luar dugaan dan memberikan gambaran tentang akibat negatifnya sehingga mengurangi ketegangan dan kesalahpahaman. Yang ketiga, menangkal timbulnya hal-hal dari luar yang dapat mengganggu kelancaran operasional. Yang keempat, membantu menyediakan sumber daya yang baik. Yang kelima, menimbulkan kedamaian pikiran dan ketenangan kerja dalam bekerja. Yang keenam, meningkatkan kesan publik ke perusahaan sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan terhadap karyawan dan masyarakat. Yang ketujuh itu untuk menstabilkan pendapatan dari suatu usaha tersebut. Dasar hukum manajemen risiko bagi bank umum diatur pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menyatakan bank syariah dan unit usaha syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Yang kedua ada pasal 38 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa bank syariah dan unit-unit usaha syariah wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah. Yang ketiga ada Peraturan Bank Indonesia Pasal 2 Ayat 1 Nomor 9/1 PBI tahun 2007 yang menyatakan bahwa bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga atau meningkatkan tingkat kesehatan bank. Sekian video dari saya tentang penjelasan mengenal risiko dan bagaimana memanajemen risiko. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.